Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Ini memiliki latar belakang yang cukup hebat. Kemudian Xiaoqi memperkenalkan dirinya kepada Qinan dan meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Dan sebagai ucapan permintaan maaf, dirinya lalu menggratiskan Qinan untuk masuk ke dalam restoran hati. Setelah masuk ke dalam restoran, Qinan langsung menggunakan mata dewa perang untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Namun tiba-tiba mata Qinan menangkap seseorang yang dikenalnya, dan itu ternyata adalah Long Hu. Di sini terlihat Long Hu sedang merayu seorang wanita. Namun dirayu oleh Long Hu, wanita itu malah menjadi marah. Qinan langsung saja muncul di belakang Long Hu dan berkata, "Nona, maafkan saudaraku ini." Long Hu langsung saja menyadari bahwa walaupun orang ini berpenampilan berbeda, tetapi Long Hu langsung tahu bahwa orang ini adalah Qinan. Tentu saja Long Hu sangat senang ketika melihat Qinan masih baik-baik saja dan berhasil keluar dari lautan kematian. Kemudian Qinan bertanya, "Long Hu, kenapa kamu bisa ada di sini?" Long Hu menjelaskan, "Waktu itu aku bertemu dengan orang tua dari Xuan Wukong. Dia memohon kepadaku untuk bergabung dengan Xuan Wukong karena kasihan, aku akhirnya setuju." Kemudian sebuah suara bergema. Suara itu mengundang semua jenius dari ketiga camp untuk naik ke lantai 2. Long Hu segera membawa Qinan untuk naik ke lantai 2, seraya menjelaskan bahwa jika Qinan menginginkan token untuk bisa masuk ke kota White Tiger, kamu bisa meminta kepada mereka di sana. Tanpa tahu bahwa Qinan sebenarnya sudah memiliki token Phoenix Camp. Namun di saat akan masuk ke lantai 2, seorang penjaga di sana langsung menghentikan Qinan dan tidak membiarkannya masuk karena Qinan bukan anggota dari ketiga camp manapun. Namun di sini Xiaoqi meminta si penjaga itu untuk membiarkan mereka berdua masuk. Baru saja naik ke lantai 2, tiba-tiba si Kai langsung saja menghina Long Hu dengan mengatakan, "Lantai 2 restoran hati ini itu hanya boleh dimasuki oleh ketiga camp. Sejak kapan hewan diizinkan naik?" Mendengar itu Long Hu sangat marah dan langsung saja menantang si Kai untuk bertarung dengan dirinya jika kamu tidak senang. Xiaoqi kembali menenangkan semua orang untuk jangan berdebat. Kemudian Xiaoqi mengemukakan maksud dan tujuannya memanggil semua orang dari ketiga camp untuk datang. Yang mana aku yakin kalian semua sudah tahu jika setiap hari kota White Tiger cuma menerima 1000 orang. Di sini aku punya beberapa kuota untuk kalian. Tapi setelah resmi bergabung dengan Xuan Wukong, aku punya permintaan penting kepada kalian. Mendengar itu si Kai dan yang lainnya langsung menjawab bahwa selama hal ini masih ada di dalam kemampuanku, maka aku akan melakukan yang terbaik. Namun kemudian Qinan meminta token masuk kepada Xiaoqi. Tetapi si Kai kembali mencibir kepada Qinan, "Bocah, apakah kamu bercanda? Apakah kamu juga mau mengikuti seleksi 3 camp?" Terlihat jelas bahwa si Kai ini meremehkan Qinan. Namun di sini Xiaoqi menolak permintaan Qinan dan tidak memberikan token masuk kepada Qinan. Sebelum kemudian Xiaoqi meminta beberapa pelayan untuk mengambilkan anggur Spirit Fire. Semua orang menjadi senang karena anggur Spirit Fire itu dikabarkan dibuat dari air liur kaisar rubah api yang mengandung semua material surga dan telah disuling selama 100 hari. Di saat itu, Qinan tiba-tiba teringat Putri Miao Miao yang pastinya Putri Miao Miao akan menyukai anggur ini. Sehingga Qinan pun mengambil anggur tersebut dan dimasukkan ke kantong penyimpanannya. Namun si Kai yang melihat itu malah mencibir kepada Qinan dengan berkata, "Tuan Xiaoqi dengan baik mengundangmu untuk minum di sini, tetapi kamu malah membawa anggur itu. Bocah, apakah kamu ingin menukarkan anggur itu dengan batu roh? Sungguh tidak tahu malu." Mendengar hinaan itu membuat Qinan sangatlah marah. Dan lalu Qinan melempar botol anggur tersebut dan langsung saja memperlihatkan identitasnya yang sebenarnya di hadapan semua orang.
dan menghempaskan Shikai jauh ke belakang. 小七公子，不知这火灵酒值吗？放开！哟，拜托各位，受死！ Melihat Kinan, Shikai sangat marah. Bocah, beraninya kamu menggunakan ilusi untuk menutupi identitasmu yang sebenarnya. Di saat yang bersamaan, seorang dekan tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, dan lalu dekan tersebut membawakan sebuah gambar kepada Xiaoqi seraya berkata bahwa kami sebelumnya menerima berita jika seorang jenius dari Phoenix Camp telah datang ke kota, dan itu merupakan gambar jenius tersebut. Xiaoqi mengambil gambar itu. Sebelum membukanya, Xiaoqi meminta si dekan untuk mencari jenius itu ke seluruh kota dan pastikan untuk membawanya ke restoran hati. Namun ketika melihat gambar tersebut, Xiaoqi terkejut karena gambar tersebut adalah identitas asli dari orang sebelumnya. Sehingga Xiaoqi pun langsung memberi hormat kepada Kinan dan berkata, "Kamu adalah jenius dari Phoenix Camp. Aku meminta maaf karena sebelumnya tidak menghormatimu." Mendengar itu, Shikai langsung saja terkejut, sementara Kinan disambut oleh Xiaoqi di sebuah meja. Xiaoqi bertanya, "Kenapa Anda menyamar?" Kinan menjawab bahwa sebelumnya aku ingin mengatakannya, namun kamu memotong pembicaraanku. Xiaoqi tidak mempertanyakannya lagi, karena bagaimanapun kamu adalah orang dari Phoenix Camp dan kamu bisa masuk ke kota White Tiger. Kemudian Kinan bertanya, "Tuan Xiaoqi, apa itu seleksi ketiga camp?" Xiaoqi menjelaskan bahwa besok akan diadakan seleksi 3 camp, dan saat itu semua orang jenius dari seluruh dunia akan memasuki kota White Tiger untuk ujian. Dan ketiga camp akan memilih para anggotanya. Jika kamu mau bergabung dengan kami, maka kamu bisa datang bersamaku. 到底是谁？公子，公子，在真实实境。是在白虎城接受考。诸位道友， 1 hari pun telah berlalu dan esok harinya semua orang yang ingin berpartisipasi di dalam seleksi ketiga camp telah berada di aula bela diri kota. Terlihat Kinan juga ada di sana dan langsung saja disambut oleh Xiaoqi. Xiaoqi menjelaskan bahwa ini adalah aula bela diri kota White Tiger yang merupakan arena seleksi ketiga camp. "Saudaraku, kamu bisa masuk sekarang." Kinan berterima kasih kepada Xiaoqi dan langsung saja memasuki aula bela diri tersebut. Begitu masuk, seorang panitia langsung saja memberi Kinan nomor ujian. Kinan lalu melihat sekeliling dan ternyata benar-benar banyak sekali jenius yang datang ke ujian ini. Kemudian seorang jenius bernama Ling Wushuang muncul di sana. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya, kenapa Ling Wushuang ada di sini? Bukannya orang itu sudah diberi tempat oleh ketiga camp? Kenapa dia masih berpartisipasi di dalam ujian ini? Hal yang sama juga berlaku kepada jenius lainnya, yang mana jenius itu bernama Sui Meng. Nampak dia juga baru muncul di sana. Semua orang bertanya-tanya mengapa Sui Meng ini telah mendapatkan undangan dari Phoenix Camp. Aku mendengar bahwa Sui Meng ini memiliki martial spirit tingkat 6. Kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa melawan dirinya. Sementara Long Hu yang melihat Sui Meng langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian tatapan semua orang tertuju kepada penguji yang mulai datang. Dimulai dari penguji dari Xuanwu Camp yang disebut Wakil Komandan Batalion Xiong. Kemudian penguji dari Phoenix Camp yang jelas itu adalah Wang Lao. Kemudian penguji dari Camp White Tiger yang disebut Wakil Komandan Batalion Bai Huying. Tatapan Wang Lao langsung menyapu semua peserta yang hadir, namun dirinya tidak menemukan Kinan. Sepertinya Kinan tidak datang kemari. Namun di saat itu penguji dari White Tiger Camp langsung saja mengumumkan kepada semua orang bahwa nanti setelah ujian dimulai, siapapun peserta yang dipilih oleh Wang Lao dari Phoenix Camp, maka Tiger Camp kami berjanji akan memberikan keuntungan ganda jika kalian mau menolak tawaran Phoenix Camp dan bergabung dengan White Tiger Camp kami. Sepertinya hubungan antara Phoenix Camp dan White Tiger Camp tidak baik-baik saja. Kemudian penguji Xuanwu Camp langsung memulai ujiannya.
yang mana kemudian monster ilusi Sura akan mengeluarkan energi penekanannya di aula bela diri, dan siapapun yang bisa menahannya selama waktu 1 batang dupa akan menjadi calon murid dari Xuan Wu Camp. Dan siapapun yang bisa menahannya selama waktu 2 batang dupa akan langsung masuk ke Xuan Wu Camp. Dan siapapun yang bisa menahannya selama waktu lebih dari 3 batang dupa, maka akan langsung masuk ke ketiga camp secara sekaligus. Dan sekarang ujiannya resmi dimulai. Di ujian pertama, semua orang merasakan kesakitan di bawah penekanan dari monster Sura tersebut. Akan tetapi terlihat Kinan masih tenang-tenang saja. Dan malah Kinan mengatakan bahwa tes ini sangat bagus untuk mengetahui sampai di mana level pikiran ilahi yang sudah aku capai. Tes pertama pun akhirnya selesai dan sang penguji memberi selamat kepada kalian semua yang sudah melewati waktu 1 batang dupa dan telah menjadi calon murid dari Xuan Wu Camp. Sekarang tes tahap kedua dimulai. Segera monster tersebut mengeluarkan aura penekanan yang hampir beberapa kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Hal itu membuat Long Hu sedikit tertekan dan memahami bahwa monster ini sedikit kuat dari yang dirinya bayangkan. Akhirnya tes kedua pun selesai. Si penguji memberi selamat kepada kalian semua yang sudah melewati tes tahap kedua. Sekarang aku akan memberitahu kalian semua bahwa kalau Sura ilusi ini dibagi menjadi 5 level. Dan kalian harus berhati-hati pada level ketiga sekarang. Terlihat di tes ketiga ini bahkan membuat Sue Meng dan para jenius lainnya nampak sudah mengeluarkan martial spiritnya masing-masing untuk memblokir energi penekanan tersebut. Bahkan Long Hu pun nampak sudah sangat tidak tahan. Setelah 1 batang dupa terlewati di tes ketiga ini, membuat si penguji mengatakan bahwa ujian kali ini tidaklah buruk. Kualitas seleksi ketiga camp tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, karena level ketiga ini telah berhasil memaksa beberapa orang untuk menggunakan martial spiritnya. Namun tatapan ketiga penguji itu tiba-tiba tertuju kepada Kinan. Mereka bertanya-tanya, siapakah orang ini? Terlihat orang ini masih tidak gentar sedikit pun. Hong Lao berkata bahwa anak itu sangatlah nyaman di level ketiga ini. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ujian level ketiga pun berhasil dilewati dan beberapa peserta berhasil lolos. Si penguji mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil melewati level ketiga. Nomor peserta kalian sudah dicatat dan kalian akan dipilih oleh ketiga camp. Namun karena masih ada yang berhasil lolos, sekarang ujian level keempat pun langsung dimulai. Monster itu kemudian meraung dan aura tekanan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya pun menyapu semua peserta yang masih bertahan. Di sini semua peserta yang masih tersisa pun mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk dapat menahan aura tekanan tersebut. Akan tetapi terlihat Kinan masih tenang-tenang saja dan hanya sedikit berkeringat dingin. Tetapi tes level keempat ini masih belum bisa menggoyahkan sosok Kinan sedikit pun. Kinan sendiri terkejut. Aku tidak menyangka pemikiran ilahiku akan menjadi sangat kuat setelah aku mengkultivasikan ranahku ke tingkat martial dominator. Hal itu jelas saja membuat ketiga penguji dari ketiga camp terkejut-kejut. Mereka bertanya-tanya, siapa anak itu sebenarnya? Mengapa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Kapan negara mereka melahirkan seorang jenius seperti itu? Semua penguji sangat yakin bahwa selain anak itu, para peserta lainnya akan gagal di ujian level keempat ini. Benar saja, semua peserta lainnya kemudian terlempar jauh ke belakang dan gagal melewati level keempat. Si penguji langsung mengumumkan bahwa tes level keempat telah selesai. Ling Wushuang yang gagal di dalam tes level keempat ini tidak percaya bahwa masih ada peserta yang masih berdiri kokoh di bawah tes level keempat. Ling Wushuang meyakini bahwa anak ini telah menggunakan sebuah harta karun yang bisa membuatnya masih berdiri kokoh seperti itu, bahkan tanpa menggunakan martial spiritnya. Karena Ling Wushuang sadar betul bahwa bahkan martial spirit tingkat 7 kelas bumi pun akan terluka pada situasi seperti ini. Si penguji juga mengerutkan kening. Ini memang terasa sangat aneh. Apakah anak itu benar-benar menggunakan sebuah
harta karun, atau semacamnya. Namun si penguji dari camp White Tiger langsung menyalakan tes level kelima dan mengatakan semua kebenarannya akan terungkap di tes level kelima ini. Namun Wang Lao dari Phoenix Camp sedikit tidak setuju dengan ide dari penguji White Tiger itu. Akan tetapi penguji dari White Tiger sudah memutuskannya. Jika anak ini memang memiliki kemampuan, maka dia pasti tidak akan takut. Namun jika memang dia lemah, maka biarkan Sura yang memberi dia pelajaran. Karena seleksi ketiga camp ini bukanlah tempat yang bisa 恭喜诸位变得如此强悍，此次到底修罗幻境共分5头，撑不住。还好发无损。此事现在同幻境。Tes kelima pun kemudian dimulai dan terlihat monster Sura itu kemudian akan menyerang Kinan dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi Kinan berkata, "Monster, kamu cari mati." Sehingga kemudian Kinan melayangkan serangan dan langsung saja mengalahkan monster Sura itu dengan satu pukulan darinya. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut bukan main, dan lalu Wang Lao sang penguji dari Phoenix Camp langsung menghampiri Kinan dan berkata, "Nah, aku hanya pernah bertemu sekali dengan orang sekuat dirimu. Aku penasaran siapa namamu, dan kami Phoenix Camp dengan tulus mengajakmu untuk bergabung." Kinan memperkenalkan dirinya bahwa aku bernama Duan King. "Terima kasih atas kebaikanmu Tuan Wang Lao." Namun Komandan Su, sang penguji dari White Tiger Camp, langsung mendatangi Kinan dan berkata, "Nah Duan King, White Tiger Camp kami merupakan pasukan terkuat di kerajaan Burning Heaven dan juga memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tidak layak dibandingkan dengan Phoenix Camp ataupun Xuanwu Camp. Jadi aku memintamu untuk bergabung dengan White Tiger Camp kami. Jika kamu bergabung, bahkan aku akan memberimu setetes darah hewan suci pelindung kerajaan Burning Heaven untuk membersihkan tubuh fisikmu." Bahkan di sini Xuanwu Camp juga ikut memperebutkan Kinan. Lalu kemudian terjadilah perebutan antara White Tiger Camp, Xuanwu Camp, dan Phoenix Camp. Ketiga penguji dari ketiga camp itu sama-sama tidak ingin mengalah. 十分感激两位的厚爱。 Kinan lalu berterima kasih karena ketiga camp telah memperhatikanku. Tetapi sebelum aku bergabung dengan salah satu dari ketiga camp, aku memiliki sebuah pertanyaan. Sebelumnya aku telah bertarung dengan praktisi bernama Kinan. Jika aku bergabung dengan salah satu dari camp kalian, lalu jika sampai aku kembali bertemu lagi dengan Kinan, apa yang akan kalian lakukan? Si penguji dari Xuanwu Camp langsung menjawab bahwa jika sampai kami bertemu dengan Kinan itu, maka Xuanwu Camp kami akan langsung menangkapnya. Sementara Wang Lao, si penguji dari Phoenix Camp, menjawab bahwa Phoenix Camp kami tidak akan ikut campur di dalam masalah itu. Sementara si penguji dari White Tiger Camp menjawab bahwa White Tiger Camp kami adalah partner dari aliansi bisnis. Dan di saat Kinan itu muncul, maka White Tiger Camp kami akan langsung membunuhnya. Kinan memberi hormat dan berterima kasih atas semua jawaban dari ketiga penguji camp. Dan aku di sini sudah memutuskan jawabanku bahwa aku akan memilih bergabung dengan Phoenix Camp. Tentu saja jawaban Kinan itu membuat sang penguji dari White Tiger Camp sangat marah. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.